Hello and what's up Junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan Mazda Biante pre-facelift tahun 2012. Iya, dan MPV yang satu ini sekarang sudah menjadi alternatif MPV yang sangat terjangkau kalau kalian mencari MPV dengan harga di bawah 150 juta. Bayangin, medium MPV pintu geser dan di pasaran harganya sekarang sudah 130-an juta rupiah dengan desain ala-ala Nagare yang paling nyentrik di antara Nav1, Serena, dan Delica sekalipun. Penasaran? Dan tentunya karena mobil ini sebenarnya adalah JDM only gitu ya, Indonesia itu cukup hoki ke bagian Biante untuk di luar pasar Jepang. Dan mobil ini pun masih terasa banget Japanese vibe-nya gitu ya. Jadi kayak apa sih MPV yang sekarang udah lebih murah dibandingkan LMPV, namun fiturnya Jepangan ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, sebelum kita bahas Mazda Biante, kami dari Laknas punya kabar baik bagi teman-teman yang karpet mobilnya masih standar wool dan gampang kotor gitu nih. Dan bicara soal coil mat, yang terbaik menang telak di pasaran sekarang tentunya none other than First Class Carpet. Terbuat dari PVC coil murni yang bukan hasil daur ulang, karpet First Class memiliki finishing paling tebal, mewah, kuat, dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Ada opsi ketebalan 17 mm untuk Prime Series dan 20 mm untuk Signature Series dengan banyak banget pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior mobil kalian. Kebetulan First Class Carpet lagi ada diskon PPKM alias promo pasang karpet mobil up to 30% off loh. Caranya gampang banget. Langsung screenshot layar ini dan tunjukkan pada saat pemesanan via nomor 0821 1297 0617 atau via IG @firstclasscarpet di sebelah sini. Promonya tentu sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek websitenya di www.firstclassstripcarpet.com. Bye-bye karpet jadul. Eksteriornya terlihat agresif dengan banyak garis tegas dan pangatan mengalir khas dengan bahasa desain Nagare. Ya memang ia belum kodo tapi tetap terlihat sangat atraktif. Nah, Auto Junkies, Mazda Biante tahun 2012. Iya, pertama kali Mazda ngumumin bahwa mereka menjual ini di Indonesia, gua tuh sempet kaget gitu karena udah lama sebenarnya gua ngeliat ini di market JDM sana gitu ya, sebagai sebuah fan yang sangat atraktif dan berani banget desainnya. Karena dia tahun 2012, ini artinya yang masih pre-facelift, masih berbahasa desain Nagare sebagaimana seharusnya, karena kan dari awal Biante ini memang berbahasa desain Nagare. Jadi yang pakai muka ala kodo-kodoan yang kayak Angry Bird yang kayak gini, gue sebenarnya tuh agak kurang demen karena kayak agak maksa gitu. Ini the way Biante should be. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Titus dari toko mobil yang lokasinya ada di Meruya yang udah pinjemin kita Mazda Biante pre-facelift ini untuk kita ulas di Laknas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek Instagramnya toko mobil di toko mobilku sebelah sini, atau kalian bisa kontak CP-nya yang ada di bagian bawah sini gitu ya. Karena tentu saja Biante ini for sale dan harganya sudah menggiurkan banget. Sekarang kita bahas eksterior dulu dari belakang seperti biasanya ya. Dari atas dia memang belum ada spoiler yang gede-gede, itu baru ada di bagian yang kodo gitu ya, yang ada spoiler-spoileran. Tapi ini at least udah ada kayak spoiler kecil yang manis integrated, kacanya pun udah defogger, wipernya cukup rapi walaupun annoying. Ntar kita jelasin kenapa. Dan yang gue paling suka di bagian belakangnya Biante adalah panel taillights besar yang nyebrang di bagian sini. Ini tuh benar-benar sangat-sangat futuristik dan revolusioner. Badging Mazda dan Biante ini pun dia kayak terbenam di balik panel ini gitu ya. Ada aksen chrome besar lagi di sini untuk nge-highlight bagian belakangnya. Dan juga desain bumpernya, walaupun di bawah dia cukup polos, tapi at least terasa JDM karena ada coakan muffler di bagian bawah sana yang cukup rapi. Dan juga untuk bagian
mata kucingnya ini model kayak ala-ala air hole gitu. Jadi terasa lumayan sporty. Untuk safety, dia belum ada parking sensor apa-apa di bagian sini, namun udah ada kamera mundur at least. Dan untuk lampu rem, lampu senja, dia sudah LED bentuk turbin kayak gini, yang mirip juga yang ada di Mazda CX-7 yang pernah kita review di sebelah sini. Begitu sampai ke bagian samping, di sini pun kelihatan ya, desain berani dari Biante pun lanjut ke bagian sini. Karena dia model tuh floating roof. Dan floating roofnya pun sampai depan nyambung ke headlight. Door handle, dia model grip type untuk depan dan belakang. Udah ada keyless entry-nya juga di sini. Dan di belakang tentunya sudah electric sliding door. Jadi udah cukup mewah. Termasuk fendernya pun agak gembung. Sehingga dia nggak terlalu kotak-kotak amat. Walaupun yang kita nggak gitu suka, dia integrasi desain untuk railing sliding door-nya nggak senada dengan garis body yang ada di sini. Jadi kelihatan banget obvious. Untuk bagian spion, ini aslinya body color gitu ya, tapi ini udah di black out sama ownernya supaya nyatu ke bagian floating roof yang ada di sini. Spionnya sendiri udah electric retract, udah electric adjustment, ada lampu sein di sini, walaupun memang belum auto retract. Dan juga yang gue demen lagi, desain ini yang kayak gue bilang dia langsung nyambung ke bagian lampunya. Ada kaca besar di sini yang minimalisir blind spot. Lanjut pas ke bagian kaki-kakinya, di sini secara penggunaan pelek dia sebenarnya udah cukup oke pada masanya gitu ya. Ring 16 inci model kembang yang cukup stylish kayak gini. Walaupun memang dia masih single tone, tapi ini period correct, jadi kita nggak permasalahkan. Dan ini sendiri, kayak gue bilang, ring 16 inci dibalut dengan ban Bridgestone Turanza dengan ukuran 205/60 R16. Pengereman depan belakang udah cakram, jadi udah oke banget. Dan termasuk kayak yang gue bilang, ini merupakan MPV paling fun to drive di kelasnya. Dan tentunya hal yang paling gue suka dari desain Biante merupakan bagian fascia depannya. Kalau kalian lihat, ini tuh desainnya tuh kayak unik banget gitu ya. Dibandingkan dengan rival-rivalnya, ini tuh yang paling striking. Jadi mulai dari grill besar yang ada di sini, chrome hanya satu bilah dengan badge Mazda besar di situ gitu ya. Dan dia pun kayak yang gue bilang masih menggunakan bahasa desain Nagare. Nagare itu ada sebelum Kodo, dan ini tuh terinspirasi dari alur-alur alam. Senyum Joker besar Mazda pada eranya pun masih ada di sini. Ini sama seperti CX-7, bahkan sama seperti Mazda MX-5-nya Om Fitra Eri gitu ya. Yang lama, bukan yang baru. Itu tuh masih sama seperti ini dengan senyum-senyum besar. Walaupun ini juga untuk Indonesia sudah mendapat sedikit update, karena tadinya ini hanya kayak satu bar besar di tengah yang body color, tapi sekarang dia modelnya udah honeycomb dengan 3 aksen silver yang membuatnya lebih premium. Bumpernya juga lagi-lagi desainnya kayak dedaunan liuk-liuk gini ya, dengan kayak aksen fog lamp besar di bagian sini, yang fog lampnya walaupun hanya kotak di bawah sini masih halogen biasa. Hal yang paling gue suka banget tentunya ada bagian headlights-nya. Ini tuh kayak tajam banget gitu ya, kayak tajam banget gitu. Dan di sini pun dia sudah menggunakan teknologi projector HID. Normal pada masanya udah cukup oke, at least nyalanya udah putih. Walaupun untuk lampu sein, lampu senja, dan high beam dia masih bohlam biasa. Tapi desainnya tuh kayak bener-bener 3D banget gitu kan. Jadi menurut gua Biante yang paling sempurna adalah Biante yang Nagare seperti ini. Walaupun memang dia belum Sky Active. Interior tampil unik berkat layout yang khas ala MPV JDM dengan center mounted gauges dan jok baris kedua yang mereka sebut Karakuri seats yang membuatnya sangat praktis. Nah, Otojengis, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya masih lumayan hefty, sekaligus dia pintunya tuh cukup besar ya, sampai atas sini. Nah, kurang lebih interior dari si Mazda Biante, dan ini yang model pre-facelift. Sebelum kita bahas fitur, desain, dan lain-lain seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian klik tombol jempol ke atasnya, dan jangan lupa klik tombol merah Hito Racing di bawah untuk subscribe ke channel kami. Main-main juga ke Instagram kami di laknats_aj, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video dari kami. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya itu seperti ini. Nah, ini memang tipikal kunci Mazda pada eranya. Ada logo Mazda di atas ini, dan ada beberapa tombol lock, unlock, dan untuk buka power sliding door di kanan dan kirinya. Seperti itu. Dan tentunya, ini pun sudah keyless ya. Jadi, tapi dia tuh keylessnya bukan yang tombol engine start stop. Dia modelnya tuh yang kuncinya nempel ke bagian keyhole di sini. Jadi mirip-mirip kayak Grand Vitara gitu. Sekarang kita pengen coba nyalain dan denger suara mesinnya itu kayak apa. Foto on the brake, kita twist di sini. By the way, ini ada interestingnya juga di bagian kuncinya. So, mari kita start up dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal 24 karena ini Biante yang masih Nagare belum kodo sehingga mesinnya memang belum Sky Active. Masih generasi pertama MZR 2000cc inline 4 DOHC. Tenaganya 150 horsepower dengan torsi 190 Nm yang dimake ke transmisi 5-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 15 detik yang gak kenceng, tapi at least dia satu-satunya di kelasnya yang suspensi belakangnya itu multi-link. Jadi handlingnya paling oke. Konsumsi BBM itu ada di 1:7 untuk dalam kota, tidak irit. Kalau mau irit ya, yang Sky Active aja. Oke, lanjut ngebahas bagian interior dari si Mazda Biante. Pertama-tama dari build quality and materials, memang ini rata-rata masih hard plastik gitu ya, kayak Mazda-Mazda pada zaman ini, jadi masih cukup normal. Tapi at least yang kita suka, secara desain itu dia futuristik dan terasa JDM banget. Kayak yang kita bilang, ini tuh sebenarnya for JDM market only. Jadi Indonesia tuh cukup beruntung ya, dan gua pun cukup shock Biante itu dijual di sini gitu. Dia dashboardnya multi-tier dan model speedometernya yang center mounted gini, ngingetin kita ke Toyota Estima yang pernah kita review juga di bagian sebelah sini. Jadi cukup unik gitu. Dia two-tone, bagian bawah sini ke belakang tuh krem-kreman gitu, jadi terasa lega dan cerah. Dan penyimpanan pun layaknya mobil MPV JDM cukup banyak. Ada open storage di sini. Dia pun glove box-nya model yang atas seperti ini ya, dibuka. Dan dia pun cukup besar, sampai manual book-nya pun muat ke bagian dalam sini. Nah, kemudian ke bagian tengah lagi, center console pun cukup sederhana gitu ya, tapi desainnya tuh kayak waterfall, ada aksen silver di sini gitu, jadi terasa nggak terlalu polos. Di sini pun secara head unit, dia sudah menggunakan model touchscreen dari Pioneer, iya, dan di sini sendiri dia tipenya AVH P8450BT. Fungsinya udah cukup thorough lah, dia udah ada kayak kalau kita buka udah ada CD input, ada micro SD gitu ya, segala macam, termasuk dia pun udah bisa Bluetooth teleponika. Termasuk ke bawah lagi, ada climate control yang sudah auto climate. Memang masih single zone, tapi dia udah oke banget menurut kita. Bahkan ada heater juga. Dan di sini pun ada mode pengaturan yang semua displaynya itu menjadi satu ke bagian atas sebelah sini. Jadi kalau gua putar-putar nih, kelihatan ya tuh, dia berubah temperature-nya. Termasuk ada tombol untuk front defogger di sini dan ada untuk rear defogger juga. Nah, di sini pun ada tombol untuk rear control. Ini buat mengasih akses ke orang belakang untuk nyalain AC dari bagian roof lining-nya, seperti itu. Jadi udah oke lah ya. Gear lever-nya dia yang model dash mounted di sini gitu. Jadi kayak typical MPV Jepang banget gitu kan. Dan di sini pun ada open storage buat kalian naruh beberapa hal, termasuk ada 12 volt socket buat kalian nge-charge dan kawan-kawannya. Di bawahnya dia udah nggak ada apa-apa lagi, agak sayang, padahal ini sebenarnya masih bisa dijadiin laci atau sejenisnya gitu ya. Udah oke lah. Termasuk banyak owner Biante yang sebenarnya tuh nggak nyadar kalau di bagian sini tuh ada cup holder, karena dia hidden banget. Kalau kalian lihat ini tuh kayak nggak ada apa-apa lagi, padahal kalau kalian raba-raba ini masih bisa ditarik dan ada 2 buah cup holder untuk masing-masing penumpang depan gitu ya. Jadi ini again sangat terasa Jepang banget. Nah, kemudian joknya juga ini masih original, yang kita suka dia tuh kayak fabric dan modelnya tuh kayak garis-garis gini, kayak alur-alur gitu, lagi-lagi Nagare. Joknya juga pengaturannya dia ya masih manual, tapi udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan untuk driver udah ada seat height adjuster model pompa. Termasuk untuk bagian jok depan pun ke bagian 2 buah armrest di tengah, sehingga kalian bawa mobilnya itu bisa cukup relax. Dan masuk ke bagian setir, ini pun sudah dilapis kulit gitu ya, sama warnanya kayak light cream kayak gini, jadi cukup unik. Suara klaksonnya seperti ini, udah oke banget. Dan di setirnya ada controls di bagian kirinya doang untuk audio controls. Iya, kayak stick track, volume, untuk mute, dan untuk mode. Setir sendiri bisa diatur di bagian bawah sini untuk tilt, dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah lengkap banget. Termasuk di bagian tuas-tuasan, headlights sudah auto, dan bahkan wiper pun juga sudah auto. Ada sensornya di bagian atas ini, jadi udah nggak perlu kalian sentuh-sentuh lagi. Nah, masuk ke bagian speedometer. Ini tuh menarik banget ya, karena speedometer itu kayak yang gue bilang, dia center mounted di sini, mirip seperti Estima. Dan juga kita suka dengan ambience dari speedometernya, karena seperti Mazda pada era ini yang jum-jum, tentunya warna backlighting dari angka-angkanya dan MID besar di sini itu semua berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Untuk controls MID-nya semua tuh ada di bagian atas dashboard sini gitu ya. Lagi-lagi cukup menarik. Di bagian kiri ini untuk ngatur jam, di tengah untuk hazard yang sudah electric button juga. Di bagian kanan ada untuk melihat outside temperature. Sekarang 18 degrees itu adalah temperature kabin yang kita bisa set di sini gitu ya.
Tapi kalau kalian pengen lihat outside temperature, kalian tinggal klik ini aja, maka dia langsung nge-display outside temperature yang sekarang lagi 33 derajat Celcius. Di bagian tengah sini ada tombol untuk info. Memang dia hanya trip A, trip B, udah seperti itu aja. Jadi nggak ada MID Samsung sebenarnya, termasuk ada untuk ngatur illumination-nya seberapa terang yang kalian mau gitu ya. Kaca memang day night view masih manual, termasuk di sini pun ada dome light yang individual kanan dan kiri, dan dia pun lucu ya, kayak kristal kayak gini, mirip kayak chandelier rumah mewah. Ada 2 buah sun visor yang dua-duanya ada kacanya tapi belum ada lampunya, tapi at least dia udah dapat 3 card holder, satu di sini, termasuk ada lagi di bagian baliknya. Masih ada tombol-tombol juga di bagian bawah sini untuk buka pintu sliding door kanan dan kiri, termasuk untuk matiin electric sliding door-nya. Ada coin slot 2 buah, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini yang kalian bisa pakai buat nyimpen karcis atau sejenisnya supaya nggak kelihatan orang. Door trim modelnya juga memang lagi-lagi ngebulet-bulet, cukup sederhana, tapi at least ada aksen fabric lagi di bagian situ yang kalau kalian pegang itu cukup empuk gitu ya. Jadi oke lah, termasuk ada power window yang autonya baru bagian driver doang. Di bawahnya juga udah ada tempat penyimpanan untuk 1 buah botol dan beberapa hal lagi di bagian belakangnya. Kurang lebih sih dari depan begitu aja. Ini tuh walk through cabin. Jadi kalian kalau bawa anak kecil atau pengen tukeran tempat duduk kanan kiri itu segala macam, kalian nggak perlu keluar, tinggal langsung jalan lewat sini aja. Termasuk penggunaan karpetnya juga cukup menarik ya. Dia karpetnya cukup mewah, woolnya tebal, dan ada aksen garis-garis lagi gitu. Termasuk di bagian driver ada kayak plakat besi dengan tulisan Biante. Jadi terasa cukup mewah. Tentunya sebagai MPV kelas medium, bagian akses baris kedua sudah dilengkapi dengan electric sliding door di kanan dan kirinya, jadi terasa cukup premium. Naiknya udah ada one step ledge di bagian bawah sini untuk kalian injak. Termasuk bagi kalian yang mungkin agak lansia, ada grab handle di bagian sini yang bisa bantu untuk kalian naik ke bagian atasnya gitu ya. Cukup oke. Nah, begitu tuh guys, rasanya duduk di baris kedua dari si Mazda Biante pre-facelift. Dan di sini sendiri, jok bagian driver udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Soal ruangan, sebenarnya gua nggak ada masalah sama sekali di sini gitu ya. Ini gua masih nyisa kurang lebih 8 jarian, jadi masih terasa cukup lega untuk legroom, dan kaki masih bisa dimolosin ke bagian kolong joknya. Headroom juga sama sekali nggak masalah karena dia tall roof, masih ada kurang lebih sekitar 7 jarian ke atas ini, jadi lagi-lagi nggak ada masalah sama sekali. Pengaturan jok memang masih manual gitu ya, dia bisa diatur di sini, ada sliding, ada reclining, dan ada fungsi untuk bikin joknya itu ke tengah atau ke pinggir. Jadi kalian bisa geser jok ini kalau kalian mau, supaya kalian bisa mengatur ke bagian kanan dan ke bagian kirinya. Kalau kalian pengen bikin ini jadi bench seat, bisa. Untuk urusan fitur, kalian udah dapat rear seat entertainment dari Skeleton kayak gini. Ini memang bonus dari dealer gitu ya, tapi gue nggak terlalu suka. Ya, tapi at least kalau kalian pengen nonton gitu-gitu, bisa di sini kalian bisa nyalain gitu ya. Ya buat kiddies, anak-anak jalan jauh mungkin akan suka, tapi gue personally sih kurang OEM. Dan sini pun ada inputnya untuk kayak audio jack atau kayak USB gitu-gitu ya. Bisa kalian input ke dalam sininya. Di bagian belakang sini pun ada hook yang bisa kalian buka, dan uniknya hook ini lebih kuat dibandingkan beberapa mobil rata-rata. Rata-rata kan 3 kilo, kalau di Biante ini bisa untuk 4 kg. Dan juga ada seat back pocket yang hanya ada di bagian sisi passenger doang, di driver nggak ada. Di door trim lagi ada penyimpanan kecil di sini untuk 1 buah botol, udah gitu aja, termasuk untuk buka power window-nya yang udah bisa turun kayak gini. Jadi Staria menangis melihat ini gitu. Double blower di atas sudah ada, dan dia sistemnya yang individual, jadi ada 1 di bagian kanan, 1 di bagian kiri, termasuk kontrol AC-nya ada di bagian sini. Harus di-on-in dari depan kalau kalian pengen ngasih kontrol ke bagian jok belakang ini. Ada 3 buah fan speed. Akses ke baris ketiga itu ada 2 cara. Kalian bisa manfaatin walk through cabin, berjalan melalui tengah bagian sini, atau kalian bisa langsung one touch tilt and slide untuk masing-masing jok kanan dan kirinya. Nah, begitu aja guys, rasanya duduk di baris ketiga dari si Mazda Biante pre-facelift. Ini jok udah gua mundurin sampai mentok kayak gua duduk tadi. Di sini gua masih nyisa ruangan kurang lebih sekitar 2 jarian gitu ya. 2 jarian kalau jok ini memang nggak terlalu recline banget. Kalau kita recline lebih santai, ini memang udah mentok. Tapi menurut gua, untuk MPV yang ukurannya nggak gede-gede amat kayak gini, ini masih cukup acceptable ruangan di bagian belakang sini gitu ya. Kalian masih dapat beberapa fitur, contohnya kayak ada armrest di bagian samping, dan ini pun di bagian kiri polos, tapi di bagian kanan kalian dapat 2 buah cup holder. Jadi
orang bagian kiri, kalau pengen taruh minum harus nitip ke orang yang di bagian kanannya. Termasuk udah dapat lagi double blower di sini yang lagi-lagi ada annoying-nya, ntar kita lihat kenapa. Tapi yang kita suka, ini jok masih bisa di recline. Ini ada strap di bagian sini dan kalian bisa tarik untuk recline joknya sampai recline. Recline banget kayak gini. Kalau kita udah reclinein, ini sih duduknya jadi santai banget gitu. Kalian bisa recline lebay sih kayak gini sih ya. Iya, well, sebenarnya kalau terlalu recline juga nggak terlalu nyaman karena kan kalian posisi duduknya jadi agak awkward karena kakinya ngedingklik. Tapi kalau kalian jalan jauh, kalian jadi bisa istirahat di belakang sini tanpa terlalu bermasalah. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Mazda Biante. Bukannya ada mechanical lever di bagian sini, tapi ya masih cukup normal pada masanya. Mobil ini kan udah nggak baru-baru amat gitu ya. Dan di sini kalau lagi dalam keadaan 7-seater alias jok baris ketiga lagi naik, ini tersisa ruangan kurang lebih 2 jengkal. Kalian pengen bawa koper medium 3 atau koper large 1, itu masih muat di bagian sini gitu ya. Termasuk di sini sendiri pun ada lampu dengan switch yang bisa kalian nyalain sehingga kalau malam-malam ini bisa menerangi bagasi kalian supaya kalian nggak perlu ngubak-ngubak di dalam kegelapan. Kemudian ini pun masih ada underfloor storage. Jadi kalau kita buka di bagian sini, dalamnya ada spare wheel yang Dunlop, tapi memang dia masih spare space saver kayak gini gitu ya. Termasuk ada tempat penyimpanan toolkit di kanan kirinya yang terasa cukup rapi. Nah, kalau kalian pengen extend ruangan bagasi kalian, itu kalian ada 2 mode. Pertama-tama flat mode. Ini tinggal kalian turunin ke depan aja kayak gini. Kalau udah begini, kalian pengen taruh beberapa barang di atas ini pun bisa, tapi kita saranin mungkin barang yang empuk gitu ya, kayak gym bag atau golf bag itu bisa. Kalau koper, ini kan joknya empuk, jadi rawan merosot. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jok ketiga ini sendiri, memang dia nggak bisa ditambal ke depan ataupun ditambal ke atas, kayak macam-macam Toyota gitu ya. Tapi ini sendiri masih ada beberapa mode lagi. Ada mode di mana ini cargo volume-nya bisa meningkat signifikan dengan cara base atau bagian pantat dari joknya bisa dinaikin ke atas. Caranya ini kalian naikin dulu. Seperti ini. Ada latch di bagian sini, di mana kalian bisa naikin base dari joknya ini gitu. Nah, kalau udah dinaikin kayak gini, ini pun kalian bisa dorong joknya ke depan banget dengan cara ada latch di sini. Terus, karena kan udah jadi nggak ada halangan di bagian depannya gitu ya. Bahkan ini masih bisa dimajuin lagi. Kalau seandainya jok baris kedua kalian majuin, ini bisa jadi kayak cargo van yang gede banget gitu. Jadi walaupun memang ini nggak bisa dilipat ke atas ataupun ditambal, fleksibilitas antara cargo dan kenyamanan baris kedua di Biante itu udah juara banget. Walaupun ia kental nuansa JDM dan paling fun to drive di kelasnya, namun karena ia belum Sky aktif, pasti belum update dan ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Mazda Biante. Kayak yang gue udah bilang, jok baris keduanya kan bisa didempetin ke tengah dan dijadiin bench seat. Makanya kalian bisa taruh orang untuk duduk di tengah sebelah sini gitu ya. Dan dikasih seat belt juga yang ceiling mounted kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai seat beltnya, maka seat beltnya akan mendarat di pipi kalian gitu ya. Dan ini maksudnya adult size kayak gini. Mungkin kalian ngomong, oh ini kan buat bocah seat beltnya. Kalau ini bocah yang duduk sini, otomatis ini akan mendarat right across their face. Dan ini bukan solusi untuk seat belt. Dan gak hanya ini yang annoying dari seat belt ini gitu ya. Bentar gue buka dulu. Di bagian ceiling atas sini, karena dia ada seat belt mounting di bagian kiri, otomatis posisi untuk AC-nya harus digeser ke bagian tengah. Alhasil, AC kanan dan kiri itu posisinya tuh asimetris. Stop lamp dari Biante ini walaupun desainnya gue suka banget karena dia clear lens dan langsung nyambung ke bagian panel tengah, tapi dia secara desain tuh agak erotis gitu. Kenapa? Karena ini tuh kayak penetrasi. Maksud gue kayak ini tuh skrotum. Ini ya kalian tahu lah ini apa ya. Dan ini kayak lagi kayak begitu gitu. Jadi desainnya tuh kayak ini cannot be unseen. Mulai sekarang tiap kali kalian lihat taillight Biante, maka ini akan Biante punya hal annoying yang serupa dengan Toyota Estima, di mana wiper untuk kaca belakangnya dia tidak centered. Ini jari gua sekarang berada di bagian center tengahnya dan wipernya tuh lebih ke kiri gitu. Alhasil selain dari belakang tuh kayak agak nggak enak dilihat karena dia nggak centered, dari dalam pun kalau kalian ngeliat kaca belakang ini punuk untuk motor wipernya juga tidak center. Jadi lagi-lagi ini pasti akan nge-trigger orang yang punya OCD.
Namun tenang, karena kami justru prefer versi Nagare ini dibanding yang dikode-kodoin karena ini masih asli dan menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Mazda Biante. Biasanya rata-rata di mobil kalau mereka pengen ngasih kayak semacam lampu untuk penanda keyhole-nya, itu kan berbentuk ring light, jadi buletan nyala gitu ya. Tapi di Mazda ini cukup unik. Dia bukan ring light, dia LED tapi lampu sorot. Iya, jadi nyala di sini warna merah, racing, dan ini langsung nyinarin ke bagian key fob sebelah sini. Jadi kalian kelihatan gitu ya karena disorot gitu. Jadi kalian bisa langsung tahu, oh ini posisinya tuh di sini, dan ini solusi yang cukup brilian. Kalau udah kalian puter, otomatis mati supaya malam tuh nggak nyilau. Di bagian dashboard sini tadi kan gue bilang ya udah ada kayak jendolan kayak gini. Ini tuh apa sih? Ini bukan tombol, bukan juga bisa ditarik. Ini adalah ticket holder. Iya, bahkan di sini ada kayak embossnya ya, tulisnya tiket gitu. Dan ini tuh kalian bisa kayak taruh e-tol di sini atau taruh karcis gitu ya. Jadi easy to reach, gampang dan langsung di bagian sini. Lampu backlit dari speedometer ini itu cukup unik. Karena dia kan ada 2 LED ya, merah dan biru. Dan dia tuh bisa nyala kayak bergantian gitu. Kalau kalian nyalain, ini tuh kayak warnanya agak nge-mix antara merah dan biru. Jadi kayak agak indigo violet gitu. Tapi pas kalian matiin, dia tuh kayak nyala merah dulu, baru kemudian dia mati gitu ya. Jadi tiap kali kalian matiin mobil, kalian tuh diingetin sama si Mazda kalau ini adalah MPV yang paling zoom dan paling racing di kelasnya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression mengenai si Mazda Biante pre-facelift tahun 2012. Dan mobil ini sendiri kelihatan ya, tadi ngunci gitu ya. Karena memang dia sudah seperti CX-7 sudah dilengkapi dengan walk away lock system. Jadi kalau kalian pengen ngunci mobil, kalian nggak perlu pencet ini, nggak perlu pencet pintu, kalian tinggal jalan menjauh bawa remote-nya aja, otomatis dia akan mengunci sendiri. Gue udah pakai juga di Captur, dan itu kepake banget sebenarnya fiturnya. Dan tentu kayak yang kita bilang, ini tahun 2012, artinya yang pre-facelift, harganya sudah sangat terjangkau banget. Dilepas dengan harga 130-an juta rupiah, yang artinya sekarang ini lebih murah dari LCGC. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro Titus dari toko mobil yang berlokasi di Meruya, yang udah pinjemin kita Mazda Biante pre-facelift ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya toko mobil di toko mobilku sebelah sini, ataupun kalian bisa kontak CP-nya di bagian bawah sini gitu ya. Kayak yang kita bilang, ini dilepas di harga 130-an juta, menurut kita udah worth it banget bagi kalian yang mencari sebuah mobil keluarga yang rasanya itu masih Jepang banget gitu ya. So it's really nice. Thank you banget Bro Titus, thank you banget toko mobil, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil kita lakukan, dan tentunya info-info otomotif Indonesia yang pastinya menghibur hari-hari kalian. Sekian aja untuk si Mazda Biante pre-facelift Nagare. Sebagaimana seharusnya, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.